Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mas Rang. Kali ini Mas Rang pengen bahas all around si Juple Jupiter Z tahun 2016 casual kalau orang-orang bilang, versi Mas Rang. Mulai dari modifannya, wishlist nanti ke depannya, mesinnya, detail yang dipakai, konsep modifikasi gitu. Anyway, Mas Rang sebelum lanjut pengen doain kalian dan keluarga selalu sehat. Jangan sampai sakit teman-teman, karena sehat itu mahal menurut Mas Rang. Anyway, sebelum lanjut, seperti biasa, Mas Rang pengen bumper dan intro dulu. Bodi motor kalian kusam. Rasanya tuh nggak enak banget ya kalau motor jadi kelihatan lebih dekil. Kali ini Mas Rang ada produknya, namanya Plastic Shine, yaitu ATD untuk menghitamkan kembali bodi kasar yang udah kusam. Cara pakainya tinggal teteskan dan oleskan ke pad yang udah tersedia dalam paket penjualan nih teman-teman. Tuh, detailnya kayak gini, hasilnya kalian harus lihat sendiri. Tuh, perbedaannya yang sesudah diolesi Plastic Shine dan yang belum diolesi. Dan kita lanjut ke bagian spakbor. Cuma tinggal teteskan dan oles. Oh iya, Plastic Shine ini bakalan awet banget dari hujan ataupun cuci asal tidak menggunakan sabun colek. Jadi gunakan cuci motor pada air dengan pH yang pas atau sabun yang cocok buat motor, pasti akan awet banget. Buat yang penasaran langsung aja main ke Tokopedia atau Shopee MSRG Official. Harganya gak mahal kok, main aja dulu. Berbicara konsep yang Mas Rang bangun, sebenarnya buat si Juple ini adalah awalnya Private Correct, yang dimana Private Correct itu modifikasinya menyesuaikan pada era zaman kejayaan si Jupiter Z ini. Mulai dari komorot, terus kita main kinclong-kinclongan kayak nge-chrome, terusnya semi drag. Itu tadinya Mas Rang mengkombinasikan Private Correct ini dengan yang lumayan ngetrend sekarang ya. Contohnya body Mas Rang masih menetapkan si originalnya Jupiter Z ini, cuman bedanya Mas Rang clear. Jadi body ini Mas Rang semuanya baru. Mas Rang beli baru tuh seharga 2,8 juta teman-teman ya. Mas Rang coba mengingat-ingat berapa biaya yang Mas Rang keluarin buat si Jupiter Z ini, buat si Juple. Waktu itu Mas Rang beli body set 2,8 juta dengan stiker itu kalau nggak salah antara 700 sampai 800 ribu original tahun 2016 kayak gini nih teman-teman. Tapi yang membuat beda adalah Mas Rang sayang sama stikernya karena permasalahannya bukan hanya digoreng, tapi part yang Mas Rang cari ini udah agak susah di tahun 2023 ini. Alhasil Mas Rang minta tolong Mas Wawan Darmo Project buat re-clear alias ditimpa clear atau nge-clear ulang si Juple ini teman-teman. Jadi stiker, kemudian body kita tempel stiker, langsung kita clear ulang lagi menggunakan pernis dari Galaxy. Kenapa Galaxy? Mas Rang pilihannya kok nggak glasurit dan lain-lain. Menurut Mas Rang, Galaxy yang paling valuable untuk warna tahun si Juple ini, karena pada tahun 2000-an ya, 2000-an itu warna nggak begitu terlalu kinclong tapi bersih kayak gitu. Beda sama yang sekarang becek banget, shiny banget gitu loh. Jadi Mas Rang memilih untuk menggunakan clear Galaxy untuk menyamakan periode pada zaman si Juple ini jaya-jayanya atau Jupiter Z ini jaya-jayanya. Kemudian kita lanjut ke bagian aksesoris yang dipakai ya. Mungkin Mas Rang akan bahas dari mulai kokpit. Nah, di kokpit ini Mas Rang menggeser tema Private Correct ini menjadi zaman now ya, terutama untuk bagian endbarnya. Pada zaman dulu kita tuh ngetren banget pakai endbar Shogun atau Thunder, dia dari Suzuki lah, atau yang punya duit biasanya pakai punya Ninja. Kali ini Mas Rang menggunakan produk aftermarket dari Heng Thailand ya, kalau nggak salah Heng Thailand dipadukan dengan handspad itu dari punya Nmax. Karena handspad itu buat mahal, barang mahal, maka Mas Rang nyebutnya grip aja kali ya. Grip dari Nmax original untuk kanan kirinya ya. Kemudian untuk kanan quick throttle Mas Rang menggunakan Akosato.
Nah, pergeseran modifikasi ini nih yang membuat Mas Rang agak lebih modern aja sih ya. Kenapa Mas Rang pilih Ako 1? Look-nya nyamain untuk bagian si saklar X-Max Old yang Mas Rang pakai untuk kanan kirinya. Jadi menurut Mas Rang komposisi ini paling pas nih gitu. Untuk spion Mas Rang menggunakan Yamaha 125Z atau X1 Malaysia, bukan Thailand. Yang Thailand tuh bukan Hong Leong ya, keluarannya harga 400.000, mahal banget. Ini murah kok, 125 sampai 150.000. Kekurangan spion ini adalah sering berkarat di bagian pinggir-pinggir atau sela-selaannya ya. Kacanya juga cepat berjamur, itu kekurangannya. Untuk spion mungkin Mas Rang akan revisi lagi, entah kedepannya pakai spion apa ya yang pas buat si Juple ini. Kita geser sedikit lagi ke bagian speedometer. Speedometer Mas Rang menggunakan originalnya. Yang membedakan adalah Mas Rang mengganti jarum-jarumnya dengan yang udah kita nyebutnya Indiglo ya, alias motor-motor zaman sekarang. Gunanya apa sih Mas Rang? Ketika di kebutuhan Mas Rang yang suka ngonten pakai motor, itu kelihatan di kamera. Jadi teman-teman di rumah itu bisa ngelihat, oh ternyata bensinnya segini, terus kecepatannya segini gitu. Untuk dalemannya semua standar, nggak ada yang berubah. Cuman bedanya Mas Rang ganti lampunya dengan LED strip biar terangnya merata. Itu aja sih. Sama, oh iya satu lagi, sama bagian covernya itu Mas Rang water printing. Oh, kok Mas Rang di water printing? Jadi gini, ketika Mas Rang gunakan lapis karbon, itu kayaknya akan merubah dimensi yang ujung-ujungnya nanti nggak rapet masuk air, repot banget. Dan the best-nya Mas Wawan dari Darmo Project ngebantu, WTP-nya mirip banget seperti lapis karbon. Kalian bisa lihat di video Mas Rang ini ya. Kita geser ke kiri, sama menggunakan saklar X-Max Old tahun-tahun sekarang ya. Masuk ke Mas Rem. Nah, di Mas Rem ini banyak ada pertanyaan. Mas Rang, itu Mas Rem pakai KRS ya, pakai Moto One ya? Oh bukan, Mas Rang pakai Nissin Samurai Axial 13 mili. Jadi keluaran Semco nih teman-teman. Dipadukan dengan tabung variasi murahan seharga 50.000. Itu yang kecil tadinya pengen yang lebih clear tapi nggak ada. Akhirnya Mas Rang dapat yang smoke, kemudian tutupnya nanti kedepannya rencananya Mas Rang akan ganti dengan WR3 kali ya biar cakep. Untuk bracketnya Mas Rang udah pakai WR3 sekarang. Sebenarnya nggak ada yang berubah lagi ya untuk bagian ini ya. Mungkin seperti biasa MSRG style ya, kalian udah pasti tahu. Untuk bagian gup holder phone holder itu Mas Rang menggunakan gup P30 dipadukan dengan bracket dari Moto Wolf. Untuk urusan charging ketika Mas Rang touring, Mas Rang coba kali ini percayakan dengan produk Daytona. Daytona sebenarnya bisa dibilang ya karena merek ya, tapi nggak bagus-bagus banget kok. Nggak fast charging, standar charging buat untuk kebutuhan handphone zaman 2023 sekarang ini. Untuk bagian kokpit nggak ada yang berbeda lagi sih, selebihnya cukup. Mungkin sekarang kita geser kali ya ke bagian kaki-kaki depan. Yuk. Kalau dari sudut pandang sini sepertinya ada part yang tertinggal ketika Mas Rang nge-review bagian kokpit, yaitu adalah headlamp. Headlamp ini Mas Rang menggunakan original, Mas Rang beli baru juga, Mas Rang lupa harganya berapa. Cuman bedanya ini Mas Rang tanam pakai D2 laser dari AS dengan tipe Pro ya, jadi D2 Pro laser. Kalau nggak salah ya, nanti kalau salah dalam pengucapan Mas Rang benerin di footnote, oke? Mas Rang kok kenapa nggak pakai proyektor, kenapa nggak pakai matrix atau lain-lain gitu ya? Sebenarnya gini, Mas Rang pengen menimbulkan kesan Jupiter Jet-nya itu masih kuat teman-teman. Ketika udah pasang proyektor, looks-nya akan aneh, kristal di headlamp Mas Rang itu akan hilang. Makanya Mas Rang hanya berani menggunakan D2 laser karena nggak begitu merubah bentuk jauh asli si Jupiter Z ini nih teman-teman. Tuh terlihat kan, jadi warna biru-biru di dalam reflektornya tuh masih terlihat jelas. Itu sih yang bikin lucu. Sebenarnya konsepnya adalah D2 lasernya Mas Rang pengen dalemin lagi biar hanya kelihatan si lensanya aja. Cuman kendalanya adalah mentok ke bagian si speedometer teman-teman. Itu yang jadi permasalahan. Oke, sesuai tadi omongan Mas Rang, kita lanjut ke bagian kaki-kaki. Untuk di depan hanya nomor plat seperti ini standar ya. Nomor plat itu Mas Rang tekuk, ini baru Mas Rang tekuk di Jalan Durian itu namanya PO Jok Seri di daerah Jakarta, Jagakarsa. Kita ke kaki-kaki lagi kita kembali, yaitu kali ini Mas Rang menggunakan
SC Shock punya 125Z, bukan yang ZR ya, 125Z atau kita nyebutnya Yamaha 125Z Old. Berikut segitiganya teman-teman. Cara pemasangannya gimana? PNP nggak? Nggak. Kita harus ngebubut bagian kunci kontak agar pas, jadi pas masuk ke buat kunci stangnya itu ya. Ngebubut bagian situ, sisanya semuanya PNP. Terus Mas Rang kelebihan pakai Shock 125Z ini apa ya? Mungkin secara looks berbeda seperti punya Nuvo, tapi AC 125Z ini terkenal kuat dengan diameter 27 mm. Iya, 27 mm sekelas ini ya, LCM ya kalau dipermetikan Vario ya. Terus emang tim-tim balap pada pakai kan 125Z. Jadi Mas Rang tambah yakin aja, di balap aja kuat apalagi buat harian. Untuk dalemannya semuanya standar, hanya Mas Rang menggunakan oli Motul 5WT buat si Shock depan. Kita geser lagi ke bagian mana ya? Disk. Kita ngomongin pengereman. Di disk ini Mas Rang menggunakan disk rotor dari TDR ukuran 260. Kalau ditanya reviewnya gimana Mas Rang? Bagus, tapi cukup overpriced ya, karena Mas Rang beli 1,5 juta yang seharusnya pakai PSM aja udah cukup. Untuk kaliper Mas Rang menggunakan Nissin Samurai 2 piston dengan diameter 27 mm x 2, dipadu dengan bracket dari garapan Semarang. Ini aluminium T7 alias aluminium yang cukup kuat buat menopang si hard braking kaliper. Untuk selangnya Mas Rang kali ini percayakan menggunakan produk TDR. Sebenarnya pengen upgrade ke Hell, tapi pada zaman itu Hell tuh hanya dipakai tim balap. Enggak sih, tim balap di zaman Jupiter ini menggunakan Daytona ataupun Galver ya. Hell tuh belum terlalu hits pada zaman itu. Jadi Mas Rang menggunakan TDR. Cuman yang mungkin kedepannya akan Mas Rang ganti adalah bagian warna. Warnanya Mas Rang pengen ganti merah nih. Cuman masih kendala adalah sebenarnya merah ketika dipakai touring akan jadi gosong nggak sih? Akan jadi hitam nggak sih? Kalau jadi hitam akan jelek banget teman-teman. Mungkin kalau harian akan kuat-kuat aja. Kayak lucu deh kalau merah. Jadi sama kayak body Jupiter. Mas Rang dengan aksen tipis-tipis merahnya. Untuk bracket selang rem Mas Rang menggunakan Arumi. Ada niat ganti nggak? Enggak sih, udahlah cukup kayak gini aja. Untuk laher-laher Mas Rang original baru semua. Sensor speedometer kepasang. Serta variasi ini nih dari OM Yamaha ya. Dulu ada jenisnya namanya Y-Tech. Ini Mas Rang beliin lagi. Mas Rang beliin di Surga Mio atau restorasi Nuvo gitu. Mas Rang lupa, kalian silahkan cek aja di e-commerce. Kemudian untuk velgnya standar, cuma bedanya Mas Rang repaint dengan warna originalnya, hanya digeser sedikit silvernya, biar lebih beda aja sih. Jadi analoginya seperti ini teman-teman. Mas Rang samain warna catnya cuma dicampur hitam satu tetes gitu loh, kayak diaduk kemudian dicat. Jadi hasilnya seperti ini. Mas Rang suka banget. Untuk ban depan Mas Rang pakai Pirelli Diablo ya, Diablo Rosso Sport medium dengan ukuran 80/80. Mas Rang kok nggak 90/80? Gini teman-teman, ini pernah dipakein 90/80 dengan merek ban yang sama, hasilnya kurang. Nggak asik aja ketika dibuat jalan. Fitmentnya, anak-anak sekarang bilangnya fitment ya. Kalau anak-anak zaman Mas Rang bilangnya jogrokan. Jogrokannya kurang oke, fitmentnya kurang cantik. Jadi Mas Rang turunin. Anak sekarang bilangnya downsize, si anjing emang. Mas Rang turunin bannya ke ukuran 80/80 untuk jadi looks yang seperti ini. Ya kayak gitulah teman-teman. Selebihnya untuk kayak gini-gininya nih apa, bracket kabel speedometer itu Mas Rang masih standar. Untuk bagian depan nggak ada lagi ya, hanya pentil bengkok ini. Punya mobil Mas Rang pakai biar untuk pengisian anginnya lebih mudah. Kita geser ke bagian sektor mesin yuk. Untuk mesin nggak ada perubahan, semuanya standar, cuman bedanya Mas Rang super degreaser lagi biar baru, biar cantik. Terus untuk aksen tutup klep, tutup gear sentrik itu Mas Rang chrome. Tadi niatnya Mas Rang pengen nge-chrome bagian intake dan tatakan karbu, tapi mungkin nanti next ke depannya karena Mas Rang pengen memperbaiki karbu. Mas Rang ini udah agak error, rencana pengen ganti karbu Shogun SP125. Tuh bakalan napasnya panjang kalau buat touring-touringan Jawa-Jawa aja mah cukup lah, enak, nggak usah diapa-apain. Sebenarnya enak ganti KZ ya, tapi pasti latah kalau Mas Rang kayak gitu-gitu. Untuk bagian filter Mas Rang masih standar, cuman bedanya ini Mas Rang lapis twill di bagian cover filternya teman-teman. Selebihnya nggak ada yang berubah, semuanya Mas Rang
beberapa part seperti footstep, rem, terus persneling itu Masrang chrome. Kita geser ke bagian tengah ya. Let's go. Untuk di bagian tengah, Masrang nggak ngambil beberapa part yang terlalu berlebih ya. Masrang hanya menambahkan rack ini untuk kebutuhan biar ketika Masrang belanja, Masrang jajan itu nggak lecet untuk bagian dekasarnya. Karena biar kalian tahu ya, untuk dekasar ini buat GC Jupiter Z itu mahal banget, beda seperti Jupiter Burhan itu masih murah. Sebagai contoh ini nih, kalau nggak salah harganya 180.000 bagian dashboard, beda kayak Jupiter Z Burhan itu cuman harga sekitar 50 atau 35 gitu kalau nggak salah. Ori loh, sama-sama di tempat yang sama. Kemudian kita geser ya tadi ke bagian tengah. Ini Masrang menggunakan bak-bak dengan cat Masrang nyebutnya ya MSRG style ya. Jadi Masrang masih menggunakan warna cat yang sama, yaitu grey billet Brembo. Tuh warna kayak gini teman-teman. Ini warna kebanggaan Masrang, dicat oleh Darmo Project Jogja dengan baut-baut itu stainless custom. Masrang sebenarnya kok nggak pakai baut-baut titanium. Zaman dulu mah ngetrennya pos, cuman karena pos bahannya kurang kuat, alhasil Masrang ngikutin tren-tren ereking, yaitu ganti baut dengan stainless teman-teman. Cuman bedanya sekarang stainlessnya custom kayak spiral begini model-modelnya. Tujuan Masrang ganti baut karena bukan buat fashion, karena baut orinya udah pada busuk, alhasil Masrang ganti sekalian ke stainless. Toh jadi cakep juga ya. Kita geser ke bagian standar samping. Ini menggunakan bit karbu nih teman-teman. Standar samping Masrang menggunakan bit karbu dengan per standar Jupiternya. Untuk baut-bautnya juga itu Masrang stainless dari, kadang ada yang hang, ada yang custom seperti itu ya. Untuk bagian samping ini nih, bawah bodi Masrang lapis karbon transisi lagi seperti plain menggunakan bahan plain dan forge kayak gitu teman-teman. Geser ke bagian tutup rantai, sama seperti konsep yang sebelumnya, yaitu menggunakan twill dan forge. Nah, footstep belakang ini yang menjadi dilema Masrang. Pengen mengganti sebenarnya dari punya Yamaha muda ya, seperti M-King ataupun motor-motor zaman sekarang kayak Suzuki SGP. Cuma kalau untuk berbeda brand Masrang nggak deh kayaknya. Mungkin ke satu brand aja biar sama. Cuman Masrang akan kehilangan riot koreknya. Jadi akhirnya Masrang chrome untuk bagian footstep, bagian besinya aja. Seperti itu teman-teman. Untuk standar tengah juga Masrang chrome. Nah, kita masuk ke bagian arm. Di arm Masrang menggunakan arm standar yang Masrang repaint hampir sama seperti bak magnet tutup rantai, cuman ini bedanya kita mudain sedikit banget gitu, sama seperti behel kita mudain sedikit banget. Untuk rantai untuk arm Masrang menggunakan ori, tidak menggunakan aluminium, karena pada zaman dulu Masrang menggunakan support track ketika jalan-jalan ke puncak belok-belok agak suka geser, bukan geser, rusak ya. Masrang ngerasa goyang inulnya itu membuat Masrang nggak nyaman. Jadi Masrang paksakan untuk menggunakan ori. Toh di road race juga kayaknya pakai ori ya teman-teman ya, lebih kuat kayaknya ya. Untuk rantai Masrang menggunakan TK ukuran 428 standarnya, dan gear set itu Masrang menggunakan TK dengan ukuran 428. Masrang kok nggak dikecilin menggunakan 415, kan lebih keren. Jadi gini, ketika kita menggunakan gear set lebih kecil untuk kebutuhan harian mungkin nggak masalah ya, apalagi untuk kebutuhan balap. Tapi untuk kebutuhan semi touring kayak Masrang suka pulang kampung, suka jalan-jalan, itu cepat mulur teman-teman, yang alhasil rantai cepat rusak ataupun gear set cepat rusak. Jadi Masrang pertahankan menggunakan ukuran 428. Untuk panjangnya Masrang lupa, 110 kalau nggak salah ya. 110. Nah, rencananya ke depannya mungkin gear set ini akan Masrang ganti, terutama gearnya menggunakan produk dari Regina. Regina Masrang suka karena ada sealnya, jadi nggak begitu berisik. Tuh. Untuk baut-baut selebihnya Masrang custom nih. Untuk bagian arm tengah sama arm belakang pakai as punya Fiction belakang, sama nih ukurannya, ukuran tengah sama ukuran belakang tuh sama. Jadi Masrang custom, Masrang bubut, Masrang beliin baut serta kuncian kayak gitu. Untuk ini Masrang beli di Jalu Pedok, itu Masrang beli di Shopee. Namanya Jalu Pedok apalah gitu, Masrang lupa. Gunanya untuk ya Masrang pedokin ketika ada sesuatu yang emang tidak kurang mumpuni menggunakan standar tengah. Untuk ukuran gear tadi balik lagi, Masrang belakang menggunakan 36 yang rencananya ketika nanti Masrang udah ganti karbu akan turun mungkin sekitar 34 ataupun 33. Karena emang pada zaman dulu Masrang nyaman banget menggunakan gear set ukuran segitu, depan 14. Geser lagi ke bagian suspensi belakang. Nah,
Suspensi belakang ini yang menjadi PR ataupun hal terkonflik yang Masrang alamin sekarang buat si Juple. KTC pada zaman itu atau pada tahun 2016 masih kurang banget. Mungkin KTC Gen 1 ya yang N2 itu oke, tapi untuk KTC model seperti ini Masrang kurang. Jadi nggak ngerasa Pride korek teman-teman, dan warnanya hitam. Ini yang enggak banget. Masrang sebenarnya pengen banget ganti YSS atau anak-anak sekarang bilangnya YSS, ya bener, kalian nggak salah. YSS ukuran 280 tapi dengan tipe TRCL ataupun TRWL. Harganya gila teman-teman, udah kayak beli Ohlins. Kalau dipikir-pikir mendingan beli Ohlins. Pride koreknya geser nggak masalah, yang penting Jumawa, bener nggak? Daripada kita beli YSS, walaupun secara fungsi mungkin YSS lebih oke. Karena emang dipakai di balap lokal ya, yang terkenal tracknya tuh patah-patahnya parah. Ada sih satu opsi yang menurut Masrang cukup menggoda Masrang, yaitu Red It GP Premium atau Supreme. Masrang lupa warnanya merah, springnya ininya silver. Wah itu cantik banget sih. Kita coba pikirin nanti ya, menurut kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Sok apa sih yang cocok buat si Juple, asal jangan pakai ini nih, ini kurang nih menurut Masrang. Kita geser lagi yuk ke bagian jok. Di jok ini Masrang kok nggak dibikin road race look sih? Gimana ya? Ini motor Masrang bukan motor balap, jadinya menurut Masrang jok dengan punuk di depan buat harian kurang sih. Tapi kembali lagi ke selera ya. Kalau teman-teman yang udah menggunakan jok kayak gitu jangan merasa tersinggung, karena ini kembali lagi ke selera modifan. Bagi Masrang harian paling cocok seperti ini. Untuk tangki baru, dalaman baru, baut-bautnya juga baru. Kita geser ke belakang sedikit. Ini bracket, banyak yang nanya ya. Ini bracket Masrang menggunakan Honda Beat atau kita nyebutnya GV SR yang Masrang modif. Untuk modifnya gimana Masrang? Waduh cukup ribet, nggak usah diikutin. Ini cukup ribet teman-teman. Untuk base plate Masrang menggunakan GV M6M. Itu harganya waktu Masrang beli second sekitar 400.000. Barunya 800 sampai 1 juta. Seperti itu ya. Kita geser ke bawah lagi dikit, mumpung Masrang ingat. Untuk velg Masrang masih menggunakan standar tromol kecil, bukan velg new yang udah bisa pakai kanvas racking. Ini dengan dibalut ban ukuran 90/80 dari Pirelli Diablo Sport. Diablo Sport ukuran 90/80 medium ya teman-teman ya. Nah, Masrang ngerasa pas aja looksnya. Kayak gitu sih. Kita geser kemana lagi nih teman-teman? Oh, mata kucing. Mata kucing Masrang suka aja sekarang ngerasa MSRG style Masrang di situ tuh. Nomor plat rapih, mata kucing oke. Kita geser ke samping, bagian knalpot Masrang menggunakan masih orinya, udah banyak banget yang scratch. Rencananya Masrang pengen plating lagi, nggak di chrome ya, Masrang pengen plating lagi di tukang chrome, tapi belum dapat tempat ya. Ada rekomendasi nggak Masrang plating knalpot di mana? Dan rencananya lehernya Masrang pengen ganti stainless ukuran 24 rata ataupun ya 24 rata paling pas. Jangan 22 lagi. Kita mundur ke belakang lagi ya. Kalau ganti double disc pakai velg 125 ZR menurut kalian gimana? Itu ganteng banget, tapi dengan harga velg 3,1. Waduh. Double disc pakai disc belakang Satria F itu kayaknya bakalan cantik banget sih ya. Mana lagi yang menurut kalian butuh dieksplor? Dari Juple udah kayak gini, kampas kopling Masrang baru. Terus Masrang kalau ditanya Masrang olinya pakai apa ketika harian atau touring, Masrang tetap seperti zaman dulu menggunakan Pertamina Prima XP. Itu paling nyaman, koplingnya nggak slip. Ketika oper 2-nya tuh bener-bener enak, nggak seperti oli sintetik ya yang ketika dioper ngegaung gitu. Jadi Masrang tetap menggunakan oli dari Prima XP teman-teman. Untuk bensinnya Pertalite. Kalian tahu kan si Juple ini ketika touring udah sangat irit. Untuk bagian footstep, selaan, dan detail bracket knalpot ini Masrang Kevlar, tapi sisanya Masrang chrome. Kayaknya gitu aja ya. Untuk wishlist kedepannya apa Masrang? Ganti velg kali ya. Ganti velg sama sok belakang itu yang paling utama. Atau nggak ganti keyless? Keyless pakai punya X-Max ganteng teman-teman. Waduh, nggak ada lagi. Cukup banget di sini. Yang penting kalian udah update, tahu progres modif Masrang kayak gimana. Ada lagi nggak yang kurang? Kalau ada yang kurang Masrang sambung di TikTok kali ya, atau di Reels Instagram atau video short YouTube kali ya, biar kalian tahu. Yang jelas kayak stiker-stiker gini cuman hanya pemanis. Tempat botol minuman ini hanya pemanis.
nggak ada yang lebih dari motor Mas Rang. Yang penting fungsi, Mas Rang nyaman ngelakuinnya, Mas Rang suka modifnya, Mas Rang suka bersihnya. Untuk perawatan semua motor Mas Rang menggunakan produk MSRG Protection, itu kalian bisa dapetin di Shopee ataupun Tokopedia Mas Rang dengan search namanya adalah MSRG Official. Kayak gitu sih teman-teman. Ada lagi pembahasan dari si Juple 5TP nya Mas Rang ini? Kalau nggak ada, Mas Rang ucapkan thank you banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir tanpa ada yang di skip, mundur-mundur dikit gitu. Kalau ada masih ada yang kurang, kalian cari lagi tanpa di skip, insya Allah ketemu obrolannya. Anyway, Mas Rang pamit, sampai ketemu di konten Juple selanjutnya. Mau diapain lagi? Yang jelas kayaknya di minggu depan Mas Rang main pakai Gayatri dulu. Kangen Gayatri nih teman-teman. Kita jalan-jalan kecil lagi ya di Gayatri di Pulau Jawa. Itu aja ya, Mas Rang undur diri, Mas Rang pamit. Kalian sehat-sehat terus. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.